Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Vina Hastiwi, dan teman saya, Agustri Arianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita yang berjudul Permasalahan Lingkungan Lokal, Nasional, Global, beserta contoh permasalahannya serta solusi untuk mengatasinya. Nah, kali ini kita akan membahas pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi lingkungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya yang dapat mempengaruhi. Nah, kali ini kita akan membahas masalah lingkungan lokal, nasional, global, beserta contoh, dampaknya, dan solusinya. Berikut ini merupakan hadis tentang menjaga lingkungan hidup yang saya kutip dari surat Al-A'raf ayat ke-56. Wala tufsidu fil ard ba'da islaiha wad'uhu kaufan wa tamangan inna rahmatullahi haribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya adalah hadis yang kedua, yang berbunyi, Qala Allahu Ta'ala, wa idda tawala sanga fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wa nasla wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Pertama, kita akan membahas permasalahan lingkungan tingkat lokal. Contoh yang pertama yaitu menumpuknya sampah di perkotaan dan di pemukiman yang berdampak terhadap kesehatan dan juga keadaan sosial dan ekonomi. Dampak permasalahan tersebut dalam kesehatan, banyaknya lalat dapat menyebabkan sumber penyakit seperti penyakit diare, tifus, kolera. Sedangkan dampak sampah yang menumpuk terhadap keadaan sosial dan ekonomi dapat menyebabkan bau tak sedap serta pemandangan yang buruk karena sampah-sampah bertebaran di mana-mana. Masalah lingkungan yang kedua yaitu banjir dan tanah longsor. Banjir berdampak terhadap gangguan kesehatan dan juga aktivitas manusia menjadi terganggu. Selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan tempat tinggal kita serta mengganggu transportasi kegiatan perekonomian. Permasalahan lingkungan yang ketiga yaitu abrasi pantai. Abrasi pantai ini mengakibatkan kerusakan pada tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Yang keempat yaitu kekeringan. Dampak dari kekeringan bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan dan juga keterancaman sumber pangan. Solusi mengatasi sampah yang menumpuk dapat kita gunakan metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Aksi kecil dapat membantu melindungi lingkungan dari kerusakan karena kita harus menjaga bumi kita sebagai rumah kita. Yang kedua yaitu reuse. Menggunakan kembali barang lama merupakan cara terbaik untuk membantu menjaga lingkungan, seperti kita menggunakan kembali botol bekas minuman. Yang ketiga yaitu recycle. Mendaur ulang. Daur ulang merupakan proses mengubah bahan daur ulang menjadi benda baru. Hal ini dapat membantu mengurangi polusi yang disebabkan oleh sampah. Sampah yang bisa kita daur ulang contohnya seperti sampah plastik dan juga kertas, logam, serta kaca. Kaca dapat kita buat sebagai bahan kerajinan dan lain-lain. Bagaimana cara mengatasi banjir? Yang pertama, kita bisa lakukan tebang pilih, lalu menanam pohon atau tanaman. Yang kedua yaitu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai. Yang ketiga yaitu kita dapat membuat sumur resapan. Bagaimana solusi untuk mengatasi tanah longsor? Yang pertama, kita dapat membuat terasiring pada lahan persawahan atau ladang. Yang kedua, tidak menebang pohon di sekitar lereng.
Dan yang ketiga yaitu tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Yang keempat, tidak memotong tebing secara tegak lurus. Solusi mengatasi abrasi pantai. Abrasi pantai terjadi karena perubahan ekosistem bakau menjadi ekosistem tambak. Bagaimana cara mengatasinya? Kita dapat membuat atau membangun pemecah gelombang. Yang kedua, menanam tanaman mangrove atau tanaman bakau. Bagaimana cara mengatasi kekeringan? Kekeringan disebabkan oleh penebangan pohon pada zona peresapan air. Solusi mengatasinya, kita bisa mengadakan penghijauan seperti menanam pohon sehingga ketika hujan air dapat terserap. Yang kedua yaitu membuat waduk-waduk dapat kita manfaatkan sebagai untuk mengairi sawah dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu membuat embung. Berikutnya adalah permasalahan lingkungan nasional yang meliputi pencemaran lingkungan perairan, pencemaran lingkungan darat, pencemaran lingkungan udara. Pertama kita akan membahas pencemaran lingkungan perairan. Contohnya, pembuangan limbah industri ke sungai. Lalu, kebocoran minyak lepas pantai. Yang ketiga, penggunaan bom laut atau pukat yang dapat merusak terumbu karang. Permasalahan lingkungan darat yaitu contohnya seperti penggunaan pupuk yang berlebihan, penambangan liar, serta kebocoran reaktor nuklir. Yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan udara disebabkan oleh kebakaran hutan, asap pabrik, maupun asap kendaraan. Selanjutnya, solusi mengatasi pencemaran air. Yang pertama, mengolah limbah sebelum dibuang. Lalu yang kedua, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak menggunakan pestisida dan bom ikan yang dapat merusak ekosistem air. Selanjutnya, solusi mengatasi pencemaran lingkungan darat. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan pupuk obat pembasmi hama dengan sesuai. Lalu yang kedua, melakukan penghijauan serta melakukan penanaman pohon. Lalu yang ketiga, melakukan penanggulangan limbah industri. Selanjutnya, solusi mengatasi pencemaran udara. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, misalnya dengan memilih berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Lalu yang kedua, menanam lebih banyak tanaman atau pohon di tengah kota yang berguna sebagai paru-paru dunia. Lalu yang ketiga, apabila mendirikan pabrik industri, sebaiknya jauhi dari pemukiman dan asapnya dibuat cerobong asap. Selanjutnya, masalah lingkungan secara global. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan gas rumah kaca akibat penggunaan bahan bakar fosil serta penebangan pohon. Yang kedua, penipisan lapisan ozon, yaitu penggunaan klorin dalam CFC. Lalu yang terakhir, efek rumah kaca, yaitu suhu bumi meningkat atau terjadinya global warming. Mengatasi pemanasan global. Yang pertama, melakukan reboisasi dan tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Lalu yang kedua, menggunakan energi alternatif. Yang ketiga, melakukan penghematan listrik. Lalu yang terakhir, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, solusi mengatasi penipisan lapisan ozon. Yang pertama, hindari penggunaan peralatan yang menghasilkan gas berbahaya bagi lapisan ozon. Yang kedua, tidak menggunakan produk pembersih yang berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, minimalkan penggunaan kendaraan. Solusi mengatasi rumah kaca. Yang pertama, kurangi penggunaan plastik. Yang kedua, menggalakkan reboisasi. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang ketiga, hemat energi listrik. Lalu yang terakhir, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.